Hai guys, kita ketemu lagi sama aku ya, Quentin ya. TKW Hong Kong dari Indonesia Raya. Nah ini aku kasih lihat buat teman-teman ya, biar mbak-mbak yang ada di PT itu nggak takut. Biar mbak-mbak yang ada di PT itu yang mau bekerja ke luar negeri itu biar tambah semangat, makin semangat ya. Ingat, orang di Hong Kong itu sebenarnya gampang kerja itu. Sebenarnya gampang guys. Nih tugas aku setiap hari ini harus dilakukan. Ini tuh namanya sulak guys ya. Sulak itu bahasa Indonesianya apa ya, sulak ya? Kayaknya sih iya. Ini dari bulu ayam. Nih. Kelihatan kan? Ini sulak, ini buat bersihin, buat nyulain debu-debu guys. Nah, lihat nih teman-teman yang ada di PT. Jangan bisanya cuman para senior yang udah lama di Hong Kong cepet pulang. Cepet bukan mengundurkan diri ya. Wes lah, sudahlah. Gantian yang junior yang mau kerja di Hong Kong. Mbak, ini masih cerita soal sulak. Aku sambil kerja ya guys, nih loh kerja utama aku setiap hari ini. Nih, nyulai lemari yang atas ini loh guys. Nih, ini setiap hari harus dilakukan. Setiap hari harus dilakukan ini. Karena di sini debu banyak yang nempel. Kita ngevlog sambil gibah, enggak sambil gibah lah. Ngobrol ya guys. Jadi buat para junior nih, ini semua dibersihin ya nih. Buat para mbak-mbak junior yang masih di PT, sabar ya. Kalau memang rezeki itu nggak akan kemana mbak ya. Nih semua dibersihin. Jadi mbak yang ada di PT semangat ya. Itu aku pernah lihat di videonya Miss Yuni TKW Hong Kong itu ya. Yuni TKW Hong Kong ya, maksud aku Miss Yuni ya, kalian pasti tahu kan. Nih, dia bikin video yang katanya kasihan yang di junior yang di PT ya. Ya intinya itu para senior yang ada di Hong Kong, mbak-mbak para senior yang ada di Hong Kong itu cepat pulang, gantian yang junior. Kasihan yang di PT nggak terbang-terbang karena para senior nggak pulang-pulang yang udah di sini gitu. Nah, di sini aku ingin menerangkan sedikit ya, ngasih penjelasan sedikit buat mbak-mbak para junior. Apakah mbak-mbak para junior itu udah siap kerja di luar negeri dengan segala sesuatu resiko? Ini disulai kabeh guys, disulai semua ini semua. Dalam-dalam nih ada debu. Jadi ini untuk ngilangin debu. Ini beda dengan di lab ya. Kalau di lab itu nggak usah setiap hari. Tapi kalau disulain kayak gini tuh setiap hari tuh. Nih. Kita lanjut lagi antara senior dan junior ya. Terserah kalian mau bilang aku senior atau junior. Yang penting aku di sini sudah nyaman dengan bos aku di sini, dengan job aku, pekerjaan aku. Dan kalau misalkan videonya Miss Yuni tuh, aku kelihatan di sana guys. Ini kerja aku pakai celana pendek aja. Kalau memang di videonya Miss Yuni itu bener-bener apa kata para junior yang ada di PT, sabar mbak. Kerja di luar negeri itu nggak cuman modal aku sudah lancar bahasanya, enggak. Kita harus membutuhkan banyak itu ada di diri kita ya, bukan bekal dari uang, enggak. Bekal dari kita itu apa aja. Apakah kita sudah siap untuk dimarahin calon bos kita nanti? Apa kita sudah siap dengan diomelin setiap hari? Misalkan apa yang nggak bener kita lakukan, kita diomelin gitu. Apa kalian sudah siap dengan semua resiko yang nggak kita inginkan? Siap nggak kalian?
Jadi lebih baik daripada berkomentar seperti itu, lebih baik kalian menunggu, sabar ya. Intinya sabar menunggu sambil menyiapkan mental kalian ya. Mental itu harus disiapkan ya. Nah, gimana sih caranya menyiapkan mental? Ya itu tadi aku bilang, apa kalian sudah siap untuk dimarahin? Ini resikonya ya. Kenapa dimarahin? Mungkin kalian para junior yang ada di PT pernah bekerja di luar negeri, misalkan sudah X, misalkan udah X Singapura mau kerja ke Hong Kong, misalkan kan udah X Taiwan atau Singapura pengen kerja ke Hong Kong. Memang kalian punya pengalaman X luar negeri, tapi belum tentu kalian bekerja nanti itu cocok dengan bos atau majikan kalian yang baru di Hong Kong. Karena setiap bos atau majikan itu berbeda-beda peraturan ya. Belas ini sudah ya nih. Jadi ini intinya kerja sambil ya beginilah. Nih atas ini. Aduh, ulunya rontok guys. Gak apa-apa. Malah nyantol di sini. Jadi siapkan mental ya untuk dimarahin kok yud. Nyantol gitu. Nah ini debu-debu digibas-gibas, dikelot-kelot ya. Nah, selain kalian udah siap mental apa belum? Karena Hongkong keras, guys. Ya. Yang aku lihat akhir-akhir ini tuh banyak anak-anak baru tuh banyak yang ngeluh, guys. Ya, banyak yang ngeluh. Ngeluh apa? Yang katanya majikannya cerewet lah. Banyak itu yang ngeluh di videonya Miss Yuni itu. Banyak yang ngeluh katanya majikannya cerewet lah, yang makannya kurang, yang istirahatnya kurang, yang apa-apa nggak beneran. Nah ini nih yang aku bilang harus siap mental, ini yang ini nih. Kenapa aku kenapa aku bilang harus siap mental? Ya itu tadi yang aku bilang tadi, anak baru banyak yang mengeluh. Miss aku nggak, ini aku lihat videonya Miss Yuni ya. Kalian bisa cek videonya Miss Yuni TKW Hongkong ya. Miss aku nggak betah lah, kenapa sayang gitu kan, biasanya Miss Yuni itu bahasanya kan sering kayak gitu ya. Lah kenapa sayang gitu kan, itu Miss apa majikanku cerewet apa-apa nggak beneran. Lah orang kerja kan emang seperti itu sayang, kayak gitu kan Miss Yuni menirukan bahasanya Miss Yuni. Iya Miss, tapi aku nggak betah, masa ini itu ya, banyak alasan kayak gitu ya, seperti di video itu. Nah ini yang aku bilang siapkan mental. Apa kalian udah siap dimarahin seperti itu? Ini buang dulu. Nggak buang, jatuhin dulu. Kenapa harus siap? Lah para junior kan masih dablek guys, sudah tahu, udah paham majikan Hongkong itu seperti apa. Memang cerewet. Kalau para junior itu prinsipnya dimarahin bodo amat, yang penting aku bekerja, yang penting aku nggak disiksa, nggak dihajar, nggak ditanganin lah intinya ya, digaji tepat pada waktu. Itu para senior itu udah bersyukur kayak gitu guys. Apa para junior sudah siap dengan segala itu semua? Ini tuh baru sedikit yang aku ceritain guys. Sebenarnya ya, kalau kita tuh bener-bener niat bekerja ya, niat bekerja terus siap dengan resikonya, kita tuh tetap telaten, tetap menerima apapun itu ya. Maksud aku menerima apapun itu tuh maksudnya diomelin siap, ya udah dengerin aja.
ini sifat senior yang mungkin yang belum dipunyai para junior ya, itu ya mungkin ya. Mungkin juga ada sebagian yang udah mempunyai, misalkan diomelin ya biarin aja, yang penting kan kita digaji, yang penting kita itu nggak disiksa, nggak keterlaluan gitu loh maksudnya. Kalau cuma diomelin aja ya udah nggak apa-apa, mau diomelin buat kebaikan kita, pekerjaan kita itu nggak apa-apa, demi kebaikan ya enggak. Terus apa ya, misalkan di sini ya tempat aku ceritain tempat aku aja deh. Aku tuh orangnya kalau bahasa Inggrisnya itu apa, helpful itu artinya apa ya, suka membantu gitu loh. Jadi aku misalkan kalau hari libur aku tuh ngambil hatinya majikan, gimana ya maksudnya, kita bantulah apa yang kita bisa lakukan gitu loh. Misalkan kalau nyapu sih seberapa sih beratnya, ringan kan ya enggak, nyapu sih menurut aku nggak berat ya. Kalau nyapu itu kerjaan enteng menurut kita bisa lakukan, nggak ada salahnya. Aku sering bantuin di hari libur menyapu, nyiapin makanan buat anak-anak, nggak masalah itu, selagi kita enjoy bisa melakukan dengan ikhlas, nggak apa-apa. Nah itu caranya mengambil hati majikan atau bos. Ini tuh harus disulak-sulak guys, karena ini banyak debu tuh, debunya berterbangan ya. Jadi kita itu harus pinter apa, pintar mencari kotor-kotor kayak gini, pintar mencari sampah debu-debu kayak gini. Kalau kita pintar begini, nah bersih semua kan. Gimana majikan nggak sayang, nggak lebih sayang dari kita ya enggak. Ini walaupun di samping ini kalau nggak dibersihin debunya nempel guys. Jadi buat para junior jangan gimana ya, kayak di videonya Miss Yuni itu ada nyamuk guys, mana dia, terbang lagi kan, kayak gimana ya. Terus pulanglah para senior, gantian para junior ya. Gimana ya, soalnya dilihat dari majikan juga, dia kalau udah cocok dia nggak mau ganti tuh buat majikan itu ya, daripada cari baru lagi. Soalnya majikan juga mikirnya kalau anak baru sekarang kan nggak ada potongannya, majikan bayarnya banyak, itu juga jadi hambatan para majikan ya enggak. Jadi intinya nah ini kan banyak debu ya, kita kipas saja kan jadi berkurang debunya. Jadi buat mbak-mbak para junior yang ada di BTS, jadi pesan aku tetap sabar menunggu ya. Maksudnya gimana ya, berusaha ya, berdoa kalau memang rezeki kalian itu nggak akan kemana gitu loh ya. Dulu para senior juga perjuangannya berat guys, dulu tuh belum potongannya lama ya enggak. Untunglah sekarang nggak ada potongan ya kan. Tuh ini debunya banyak tuh, ini namanya debu tuh yang jatuh tuh, udah potongannya banyak. Terus kalau dulu kan aku masuk sini kan kayak makan juga dijatah, mungkin masih berlaku sampai sekarang ya, makan dijatah. Cuman kami para senior udah pinter, kita belajar dari pengalaman kita yang nggak kita inginkan. Misalkan ya dulu orang cantol guys, ininya sulanya nyantol lagi. Dulu para senior dulu tuh
perasaan jarang yang mengeluh, dihadapin aja, karena ya itulah niatnya satu, pengen bekerja gitu. Nih kan bersih kan tuh nih, jadi setiap hari ini harus disulak setiap hari nih, belakangnya ini juga ini kan banyak debu, ini disulak-sulak nanti lah turun debunya. Jadi ini kata-kata sih ya, ini pemasukan buat para junior, pemasukan kata juga pemasukan pekerjaan ya ini ya, jadi dua-duanya ini. Jadi kalian jangan lupa nonton video aku yang ini, nonton biar kalian tahu, terutama para junior ini. Tapi jangan lupa di subscribe channel aku biar kalian gak ketinggalan nih video-video aku yang ada di Hongkong, kesehariannya gimana. Tuh lihat tuh nih debunya berterbangan, ini saya tak sulak-sulak tadi tuh nih, tuh kan begini. Kita harus pinter nyari-nyari ini, apa yang ada kita bersihin. Aku tuh nggak gengsi dan nggak gimana ya sama bos aku, majikan aku itu. Kalau aku libur ya udah semampu aku, kalau mau bantu ya bantu gitu. Nggak ada salahnya kalau kita bantu, majikan pasti akan menilai, oh ini anak ternyata rajin, dia nggak segan-segan untuk bantu. Aku tuh sering setiap libur itu pasti bantu. Kadang di ini temanku, males libur hari kita, kenapa kita harus kerja? Majikan nggak nyuruh kerja, itu kan kemauan kita bantu ya, nggak masalah menurut aku lah ya gitu. Tapi bukan berarti aku nyuruh kalian kerja, enggak ya. Ini cuman aku aja, pengalaman aku aja lah. Debunya deloken guys, banyak banget. Kalau menurut aku ya, pekerjaan yang ada di Hongkong itu menurut aku enteng, karena aku menikmatinya, dan aku tuh menganggap rumah ini tuh kayak ya rumah aku sendiri gitu loh guys. Kalau kalian berpikir ini adalah rumah aku, berpikirnya seperti itu, pasti kalian ya insya Allah kalian akan betah dan telaten dan sukses lah pokoknya. Ini kita buang dulu. Jadi kalau memang tujuan kalian itu untuk bekerja jadi TKW ke luar negeri, ya kita itu harus ikhlas. Nah ini serius bener-bener sambil berdoa ya, terutama ini harus ikhlas. Jadi mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas, insya Allah hasilnya itu akan luar biasa, bener-bener luar biasa, berkah guys. Kalau nggak percaya coba aja. Jadi ini buat ya, video ini bisa buat para senior, bisa buat para junior yang belum kesini, masih di PT. Ini wajib tahu nih buat mbak-mbak yang masih di PT, para junior yang ada di PT, lihat video aku ya. Tapi sebelum dilihat ya di subscribe dulu itu, atau kalian kalau udah melihat seneng dengan videonya di subscribe gratis guys. Jadi kita kerja itu dengan senang hati, ikhlas insya Allah. Bos aku tuh orangnya pendiam, gak banyak ngomong. Aku juga sama aja gitu. Jadi harus saling tahu, saling mengerti lah. Ini kan debu kayak gini guys, ini bersihin aja. Tuh kan debunya nyolot kan. Karena pekerjaan apapun kalau kita jalani, kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar, itu luar biasa guys. Kita akan menuai hasilnya. Dan itu tuh apa, itu tuh mau ngomong apa ya, itu tuh terasa ringan gitu loh. Aku mau ngomong kayak gitu, ringan, jadi terasa enteng. Seberat apapun kerjaan itu akan terasa enteng guys. Nah kayak gini, debu nih guys, melayu kabeh.
Wih. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman yang masih di PT ya, yang junior atau yang senior, yang X atau non X, semangat aja. Jangan terlalu banyak berharap senior cepat pulang gantian yang junior. Jangan ya, berharap boleh tapi jangan banyak-banyak lah ya, gitu loh ya. Berharap aja yang senior nanti kalau udah pulang pasti yang junior berangkat, begitu guys ya. Yang namanya bekerja itu nggak ada yang enak guys, semua pekerjaan itu sama, dimanapun kita bekerja itu sama aja. Nah nih, ini tuh debu ini bahasa Jawanya apa, sawang guys, sawang yang nempel di barang-barang kayak gitu. Kalau kita kibas-kibas itu dia itu kabur nih kan, kayak gitu loh. Rugi loh para junior kalau nggak menonton videoku ini. Tuh, ini ya wawasan ya, pengetahuan, pengalaman aku. Tonton sampai habis biar kalian tuh paham. Jadi jangan enaknya aja yang dipikirin. Wah, aku kerja di luar negeri, kerja di Hongkong, gajinya 10 juta, bisa lebih. Ya jadi pikir enak itu mbak. Susahnya juga kita harus pikir kerjaannya apa aja sih, kita harus ngapain sih. Nah ini perlu kita belajar, skill-skillnya ini harus tahu kita ya, biar kita kibas-kibas, biar bleduke. Nah tuh terbang, bleduke terbang guys, ini itu penting ya. Pada jatuh. Ini yang perlu dan penting kalian belajar ini. Nah ini kan ada selimpetan kayak gini, kibas-kibas aja. Nah ini atas piano bersihin, tapi sebelum atas piano bersihin, atasnya dibersihin dulu. Nih ini yang mbak nong ini ki apa, banyak kotor debu guys ini ya, walaupun di atas tetap aja ada debu, karena kita kalau nyapu setiap hari kayak gitu debunya terbang nih dhuwur di AC kayak gini. Nih kalau atasnya udah, ganti bawahnya, kita kibas-kibas, debunya terbang kabeh guys. Nah, ini harusnya nak biasanya tangan satu megang, tangan satu ngangkatin barang, tapi karena ini aku tangan satu nih pegang HP ya, tak kibasin, tak surung-surung itu. Nih tuh debunya kan pada nempel, kalau kita kibas-kibas kan dia terbang. Samping-samping itu piano ya, semuanya dan debunya turun guys. Ini tuh kalau setiap hari dilakukan itu akan mengurangi kerjaan kita, enteng, ngelape nggak nemen. Kalau setiap hari nggak dibersihin, debunya nempel terlalu tebel, kita susah yang bersihinnya sendiri, susah ya kan. Nah kalau gini kan nggak nemen-nemen. Nih akuarium aku, ikannya kecil-kecil, semua aja, jangan pilih-pilih. Bersih-bersih. Nah ini tuh, lihat tuh kursi aku pakai kaos kaki kan, semuanya pakai kaos kaki tuh, cuman mejanya aja yang enggak tuh. Ini karena menghindari goresan di lantai ya. Semuanya aja.
Wah, kayak gini. Ini tuh juga ada debu banyak. Debu tuh setiap hari nempel, setiap saat, setiap hari nempel. Nggak cuma setiap hari, setiap saat nempel debu. Jadi buat mbak-mbak yang ada di PT ya, ini aku cuman pesen tetap sabar ya, sabar nunggu ya, berharap ada senior yang pulang, kalian bisa cepet terbang begitu. Tapi ya nggak tahu para senior kapan pulangnya, kapan berhenti kerjanya. Karena para senior itu banyak yang sudah betah, banyak yang nggak pingin pulang, pingin kerja. Soalnya para senior itu karena apa ya, tadi tak terusin, para mbak-mbak para senior itu ya kan kerjanya udah lama, biaya anak sekolah sampai kuliah jadi pegawai kan udah sukses, tapi masih kerja di sini. Nah ini menurut mereka itu sudah nyaman, wes ndak mikir biaya anak sekolah, tinggal mikir dirinya sendiri. Ya mereka masih dienak nih kerja di sini gitu ya, malah makin betah. Kenapa ya? Di Indo mau kerja apa? Ini buat yang nggak buka usaha di rumah ya, biasanya ada yang buka usaha di rumah, terus berhenti di rumah, nggak jadi TKW gitu. Kita tutup pintunya. Aduh. Terus sebagian ada yang buka usaha yang di rumah ya, terus ada sebagian yang nggak buka usaha, enak kerja di luar negeri, yang menganggap udah rumah sendiri itu setiap bulannya udah 10 juta utuh ya, udah nggak mikir makan, nggak mikir listrik, nggak mikir belanja seharian, tinggal makan tidur udah beres, gaji utuh. Nah ini susah guys ya. Buat para senior yang udah seperti itu tuh susah. Kalau kalian itu pulanglah gantian, nggak semudah itu, perjuangannya angel-angel, tinggal enaknya arep ditinggal itu memang berat untuk para senior guys, bener ya enggak? Jadi buat mbak-mbak para junior sabar ya, berdoa sambil berusaha ya. Kalau memang masih rezeki mbak-mbak nggak akan kemana, pasti itu ya. Sabar yo, siapkan mental, yang penting mental itu harus digembleng. Di PT itu menggembleng mental ya, harus berani soro, wani soro guys tuh ya. Karena mbak-mbak senior itu dulu juga perjuangannya berat banget, potongan 7 bulan itu 1 bulannya tuh hampir nggak menerima guys. Menerimanya cuma berapa ratus kayak gitu, 200 300 itu ya sama aja nggak menerima. Apa kita liburnya mau gimana? Tapi alhamdulillah mereka bisa ngatur, enggak. Pokoknya semangat, berdoa, berusaha, menggembleng. Penting ikulah digembleng dulu, itu mentalnya digembleng dulu ya, harus berani soro, hidup soro itu digembleng. Kalau memang kalian dapat majikan baik nggak soro ya, itu adalah bonus, hasil dari doa dan kerja keras kalian di PT itu. Nggak sia-sia, aku istirahat di PT tapi hasilnya luar biasa, majikanku baik, nggak pernah marah, nggak pernah ngomel, gaji lebih gede ya, alhamdulillah banget kan guys gitu loh. Jadi intinya kita itu menggembleng itu penting, digembleng. PT hidup sengsara apa ya nggak sama ngeluh, ibaratnya itu adalah menggembleng mentalnya kalian gitu loh ya enggak. Ya udahlah guys, aku nggak pengen ngomong panjang lebar ya, wes tak sulaki kabeh dhuwur-dhuwur, tinggal bersihin yang bawah akunya. Nih tinggal yang bawah,
Nanti yang bawah tinggal di vacuum cleaner terus dipel gitu ya. Udah dulu ya teman-teman, pokoknya di subscribe jangan lupa ya. Ini disimak videonya, aku cerewet kayak gini buat kalian semuanya ya. Semoga kalian sukses yang ada di PT, walaupun masih di PT tetap semangat. Semoga kalian jadi sukses, lebih sukses ya, lebih apa yang kalian inginkan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, dadah.